Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati saya semua para ustaz. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk membahas persoalan haji, di mana kita termasuk sedikit yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Allah. Moga-moga ini menjadi simpanan amal kita besok. Amin. Harusnya pada siang hari ini itu kita berharap seperti Ustaz Zulfan hadir, karena beliau ini memang sekolahnya ke Al-Azhar Kairo urusan fikih, dan berbicara masalah fikih manasik ini harusnya ahli fikih. Saya bukan ahli fikih, saya hanya ditunjuk sebagai koordinator bimbingan haji di KPI. Maka tadi Mas Adnan menyampaikan memandu, sifatnya itu memandu saja, nanti sama-sama kita belajar bersama-sama. Nah, saya mulai dari begini bro sekalian. Yang mau kita diskusikan ini satu, masalah-masalah yang kita hadapi saja. Istilahnya fikih nawazil itu kan fikih kontemporer. Itu yang kita hadapi, yang perlu keputusan. Karena antar pemimpin itu kadang-kadang sering berbeda dan jawabannya belum. Kalau itu masalahnya sebenarnya mulainya adalah kita menginventarisir hal. Apa kira-kira yang potensi berbeda dan kira-kira pendapat yang kita pilih itu seperti apa. Yang pertama ya. Yang kedua, atau kita memang mau berselancar ingin mengetahui sebenarnya secara akademik membahas masalah itu seperti apa. Nah, itu tentu tidak bisa instan. Itu memerlukan beberapa waktu masing-masing membaca, masing-masing diskusi, masing-masing merenungkan. Nah, kalau untuk yang kedua ini juga kami siapkan beberapa bahan sebenarnya. Mungkin nanti pembimbing bisa mengcopy atau membelajar. Yang pertama yang saya sampaikan kemarin di kantor bahwa buku pintar pembimbing hari ini yang paling terkenal itu adalah Al-Mughni fil Tasawwuf. Tentu saja. Beliau sampai fotokopi ya. Beliau sudah beli hasilnya ya. Tidak hampir tidak ada pembimbing terutama yang lulusan Timur Tengah yang tidak pegang begitu, karena buku itu dianggap buku yang paling komplit. Buku itu sudah kami baca, tapi belum kami cetak. Dan ini kami berikan kesempatan buat seluruh pembimbing amal syuhada boleh ngopi. 400 orang. Ini corona bagi yang kesulitan bahasa Arab sudah kami karena cara terjemahannya tidak ada di Indonesia. Yang ada di laptopnya Ustaz dan itu sudah kami kirim kalau satu ya. Ini nanti saya serahkan ya Pak. Mungkin nanti di apa istilahnya itu saya serahkan ke Mas Yatno, siapa yang mau memerlukan ini, yang memerlukan ini biar difotokopikan. Saya sendiri sebenarnya punya yang versi saya coret-coret untuk bimbingan haji, tapi itu pun dibuat travel. Jadi yang versi yang kita bisa cetak. Itu Pak Ahmad ya. Nah kemudian yang kedua, buku Al-Mughni Fikih Haji wal Umrah ini buku fikih normatif corona mazhab. Jadi dia tidak berbicara tentang fikih nawazil. Meskipun di dalamnya ada. Apa itu fikih nawazil? Fikih nawazil itu fikih kontemporer. Jadi persoalan-persoalan haji yang mungkin pada zaman dulu tidak ada, tapi munculnya pada zaman sekarang yang memerlukan jawaban secara fikih. Itu namanya fikih nawazil. Ini bukan fikih nawazil. Ini fikih haji umrah, tapi kenapa saya tawarkan? Karena buku ini komplit.
Mau cari apa ya di situ, gitu ya. Nah, bahan kedua, sebenarnya ada banyak buku tentang fikih nawazi. Tapi yang menarik itu yang ditulis oleh Abdullah bin Hamad As-Sakakir. Kebetulan kami belum dapat kopiannya secara full karena buku ini ditulis sekitar mungkin 200-an halaman. Saya download tak pernah hasilnya. Nah, tapi yang menarik, buku ini oleh penulis itu didaurahkan di Al-Rajhi di Saudi, dan beliau menulis artikel dari buku yang 137 halaman atau 200 halaman itu menjadi 18 halaman. 18 halaman ini semalam diterjemahkan oleh Mas Adnan mulai dari kemarin, dan alhamdulillah selesai, kurang satu masalah. Jadi ini nanti untuk alasan tinggal dibaca, atau nanti bisa kalau mau kita baca bareng-bareng bisa. Mungkin nanti akan ada kesan bahwa kok longgar sekali di itu ya, ternyata. Nah, memang saya tadi waktu jalan sama Mas Adnan di sini, memang ini konsumsi pembimbing agar kita memahami bahwa ternyata urusan fikih itu banyak sekali istihad dan toleransinya. Seperti yang saya sampaikan waktu di masjid kemarin bahwa kadang-kadang itu beberapa hal memang tidak perlu kita putuskan karena memang begitu lenggarnya fikih. Dan di situ nanti kita jadi bisa memahami orang lain. Ini 18 halaman sudah diterjemah semalam oleh Mas Adnan, ini ada 36. Tapi malam ini belum diedit, soalnya baru diterjemah kemarin. Ya. Kurang satu poin. Apa poin-poin itu? Itu sudah diringkas juga yang dipaparkan Mas Adnan itu. Tapi yang versi ini dulu diterjemah. Jadi ini versi ringkasan dari buku. Kali ini versi presentasi dari buku. Versi presentasi dari buku. Masalahnya apa saja saya bacakan ya, beberapa hal. Jadi untuk gambaran, fikih nawazil sekali lagi adalah fikih kontemporer. Maka ini yang pertama, orang yang tidak mendapatkan visa ini seperti apa? Sudah dibahas. Jadi orang yang tidak dapat visa itu bagaimana hukumnya? Dia gugur kewajiban atau dia harus tetap menjalankan? Nanti di sini ada dua hal. Ya. Dimulai dari misalnya ada syaratul wujud. Nah, nanti bisa dibaca ya. Saya baca judulnya dulu ya. Kemudian, apakah jeda itu mikot? Apakah jeda itu mikot? Ternyata diskusinya panjang. Kalau kita amal sudah kan sudah memutuskan ya, sudah bukan mikot. Dan kalau kita mau lewat sana, ya nanti kita mikotnya di pesawat. Saya pikir kalau sudah clear tidak perlu kita bahas, cuma sebagai sebuah wawasan yang menarik juga untuk dibaca. Ternyata memang Indonesia yang berpendapat jeda itu bisa menjadikan mikot itu juga ada argumentasinya. Salah satunya memang itu menyimpulkan bahwa jeda bisa menjadi mikot far'i, sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena dhatu ilik itu tidak pernah ada di dalam sabda Nabi dhatu ilik sebagai mikot, tetapi itu dibuat pada zaman Umar bin Khattab lurus sejajar. Karena kesulitannya orang Irak untuk muter jalannya. Nah, dalam argumentasinya kan itu. Tapi kita sudah memutuskan bahwa kita tidak mau yang jelimet, kita seperti yang simpel, yang aman sudah. Ya. Terus yang ketiga ini al-ihram bil izar al-muqim atau ma yusamma fil lughah fi an-nuqbah. Jadi bagaimana ihram dengan sarung, kan mulai kadang-kadang kita temukan ada orang pakai sarung jadi di arah ketiga.
sarung ikram tapi ikram disahid itu sudah dibahas. Kalau itu tidak menjadi isu penting ya tidak usah kita bahas. Terus lapsul kamaman halal itu memakai masker. Pakai masker itu gimana? Karena kita nggak boleh menutup wajah. Seperti apa? Terus istiqmalul munadafat al-mu'attara lil muhrim. Memakai wangi-wangian, sabun, kemudian sampo dan yang lain-lain. Jadi seperti apa? Itu sudah dibahas. Atau fasa'i fi dawran al-awwal wasat. Tawaf dan sa'i di lantai 1 atau lantai 2 atau atap. Itu hukumnya gimana? Kan zaman dulu tidak ada. Padahal itu kan di atas gimana? Tawaf itu kan jadi sekitar Ka'bah. Hukumnya itu. Hukum tawafil mas'al. Bagaimana hukum tawaf dan sa'i? Karena yang di atap itu masuk area sa'i, perluasan itu hukumnya bagaimana? Ya. Kemudian al-mabit bin arfa lailata arfa. Jadi waktunya ini harus ada lailata mina. Al-mabit bin arfa lailata mina. Ya, al-mabit malam arfa. Maksudnya malam menjelang arfa. Ya. Jadi malam malam 9. Jadi maksudnya ini kan kita kan tarbiyah. Kalau tidak tarbiyah itu hukumnya gimana? Bahasanya gampang kan begitu ya. Itu hukumnya bagaimana? Tapi dia langsung ke malam di Arafah. Malamnya di Arafah, tidak di Mina. Seperti apa hukumnya? Mungkin kalau di kita ada tambahan lagi ya. Sekarang kita tarbiyah malam tanggal 7. Betul Pak? Tanggal 7 malam kan? Nah, itu jadi masalah kita setiap tahun. Terus saya selalu video dengan Mas Badak. Ini ada terbukti ini ada terbukti. Jadi hotel atau mungkin pimpinan tanggal 8 kan ada kan? Itu nanti contohnya begitu. Kemudian al-ifadah min Arafat qabla ghurub syams. Liman waqafa nahar. Ini agak kurang kerjaan tapi terjadi. Bagaimana ifadah pada hari Arafah itu? Pada hari Arafah itu ada ifadah itu gimana hukumnya? Kan wukuf itu sesaat itu kan sudah sah, meskipun sebagai rukun kan dia sudah sah, tapi dia meninggalkan wajib sampai huruf. Nah dalam proses dia meninggalkan wajib itu dia ifadah itu boleh. Karena itu terjadi pada zaman sekarang. Ya, terutama untuk petugas dan pejabat dan lain-lain. Al-azu anil mabit di Musdalifah ghairu muhtah. Jadi orang yang tidak bisa mabit di Musdalifah karena kondisi. Ini kan di jamaah kita tidak ada masalah karena kita haji reguler. Tapi kalau haji yang apa itu yang plus ini masalah setiap tahun. Kalau grupnya Pak Masdur ini menarik karena sudah ditata sejak awal, jadi gasik belakang gasik itu berparkir, tapi belakang kan ada parkir saja. Parkir, ketika mau parkir itu diusir, baru turun beberapa saat diusir polisi. Seperti itu bagaimana? Terus al-azzu anil mabit di Mina layani atas deh. Orang yang tidak bisa mabit di Mina pada malam-malam hari tasrik itu sudah ada ya. Itu yang belum terjemah ya. Terus ada poin yang menarik itu ar-ramyu qabla zawal ayam tasrik. Jadi kalau melempar sebelum zawal itu seperti apa? Kalau kita kan keputusannya adalah setelah zawal. Tapi bagi mayoritas jamaah Indonesia yang dijadwal oleh maktab qabla zawal seperti apa? Kemudian berikutnya ramyu jamrah apa minal jihah shimaliyah. Ini kayaknya yang ini tidak ada.